mewakili Indonesia di Filipina ini, dan oleh karena itu juga saya juga mengucapkan terima kasih, doa restu dari seluruh rakyat Sulawesi Utara. Nah, ada 4 hal pokok mengenai tugas seorang duta besar. Yang pertama adalah bahwa diplomasi as means of fostering, ya, friendship and cooperation. Jadi fostering itu sebenarnya memperkuat, ya, mendukung, memperkuat masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kerjasama dan cooperation, ya, dengan persahabatan dan cooperation, ya. Jadi friendship and cooperation. Yang kedua adalah diplomasi sebagai jangkauan untuk ke dunia yang lebih luas, ya. Jadi diplomasi as a means of reaching out to the wider world. Ya, jadi kita lebih lagi bisa melihat dunia ini yang lebih besar. Sehingga saya buktikan ini dengan beberapa kali kami menghadiri pertemuan-pertemuan antar ASEAN dan antar Asia, dan juga pertemuan-pertemuan duta-duta besar di tingkat AMEROF, Amerika, Eropa, dan sebagainya, dan juga di beberapa negara-negara Eropa lainnya. Nah, ini sebagai bukti bahwa dari satu negara kita bisa mengenal negara yang lebih luas lagi. Dan kemudian yang ketiga adalah diplomasi as the first and strongest line of defense. Jadi satu garis, diplomasi adalah satu kekuatan, ya, garis yang sangat kuat, ya, dalam mendukung, mempertahankan keamanan bersama antar negara, sahabat, dan tetangga, gitu. Dan yang terakhir, tugas sebagai seorang diplomat adalah diplomasi as a philosophy of the coexistence based on appreciation to the universal human need, ya. Jadi diplomasi adalah suatu filosofi untuk bagaimana kita menghormati juga keputusan-keputusan, persetujuan yang diambil untuk kepentingan orang banyak. Jadi kesimpulannya sebenarnya berdiplomasi itu bagaimana kita memperjuangkan negara kita yang mempunyai sahabat dan yang mempunyai negara yang bekerja sama sekarang ini, dan Indonesia dengan Filipina sudah 70 tahun kita bersahabat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina dibuka tahun 49, ya. Jadi berarti 70 tahun yang lalu Presiden Soekarno telah menetapkan seorang duta besar di sini. Duta besar pertama ada di list di kedutaan, saya kurang hafal. Tapi yang saya ganti juga seorang kawanua, Letnan Jenderal Purnawirawan Joni Lumintang, ya, yang saya ganti. Tapi duta besar yang nomor 2 di sini adalah yang nomor 2 duta besar, dia orang Tondano itu, Tondano Perboken sana. Nah, dia nomor 2, ya. Jadi orang Manado yang menjadi duta besar di Filipina ini 3 orang. Yang pertama adalah duta besar yang nomor 2 itu, yang dulu juga ada duta besar seperti beliau itu, ya, yang bernama Freddy. Siapa itu duta besar nomor 2 Indonesia?
Nah, ini juga. Nah, baik. Jadi itu sekedar penjelasan saya mengenai duta besar ini ya. Dan sobatnya yang datang kemarin mungkin Pak Fokus juga sudah 2 kali mungkin dia datang. Siap. Ya aku pernah Pak. Nah, Pak Dokter. ya silakan. Itu mesti Lebih diatur. banyak datang dari kita. Mesti diatur, ya. Oke. Nah kemudian saya tertarik sekali memberikan penjelasan mengenai COVID ini ya. Karena saya lihat tadi luar biasa, mungkin saya tidak satu persatu menanggapinya karena yang saya tanggapi ada 2-3 yang sama. Ya. Jadi Ibu Eni, Maria, dan Ibu siapa? Ibu siapa tadi yang Ibu Maiske. ya, Maiske, ada persamaan dari aspek sosial. Ya. Nah, kalau toh menyinggung sedikit, saya mohon maaf kalau hanya sedikit. Tapi begini, kemungkinan saya disetujui oleh ibu-ibu, bapak-bapak, ya, untuk sebelumnya saya punya catatan, ya. Sebenarnya sebelum COVID ini sudah berapa kali terjadi virus di dunia ini, ya. Mungkin ada yang sudah tahu. Jadi virus pertama, wabah pertama itu disebut wabah hitam, Black Death Plague, ya. Itu tahun 1347 sampai 1353. Ya. Korban tewas di dunia ini 200 juta orang. Asal mula berasal dari dataran stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra, dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Sementara yang lain melalui kutu yang hidup dengan tikus. Nah, jadi wabah hitam, Black Death Plague ini, ya. Ternyata dari abad ke-13. Yang kedua, flu Spanyol. Flu Spanyol itu dari 1918 sampai 1920. Ya. Korban tewas 50 juta orang. Asal mula flu Spanyol juga dikenal dengan nama influenza. 1918 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus H1 dan N1 dengan gen asal unggas. Dari unggas itu burung-burung dan sebagainya. Ya. Jumlah korban di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta jiwa. Lebih khusus terdapat di Jawa dan Madura. Ya. Jumlah korban di pulau-pulau lain tidak diketahui. Nah, terdapat juga perkiraan bahwa jumlah korban di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu mencapai 20 juta jiwa. Kemudian, flu Asia. Korban tewas 2 juta orang, asal mula berasal dari Tiongkok. Tahun 1956, menyebar dari provinsi Guizhou ke Singapura, Hong Kong, dan ke Amerika Serikat. Keempat, flu Hong Kong. Itu 1968 sampai 1970. Korban tewas global pertama 1 juta orang. Dan asal mula virus ini sangat menular dan menyebar dengan cepat ke negara-negara Asia Tenggara. Berlanjut beberapa bulan kemudian, virus menyebar ke Amerika dan Inggris, Australia, Jepang, serta beberapa negara di Eropa Timur, serta Amerika Tengah dan Afrika. Ya.
Kemudian yang keempat ya, kelima, flu Hong Kong. Oh, sudah. Nah, kelima, HIV AIDS. Dari 1980 sampai sekarang, belum habis-habis. Korban tewas 32 orang. Asal mula dari virus HIV, berasal dari spesies simpanse dan menyebar ke manusia. Flu babi ke-6 itu tahun 2009 sampai 2010. Korban tewas secara global 575 orang, 575.000 orang. Asal mula flu babi diketahui disebabkan oleh virus influenza A, subtypes H1N1 dari Amerika Serikat. Hanya subtype-nya H1N1 lazim ditemukan di populasi babi sebelumnya ya, orang tahu, sebelum tahun 1998. Nah, dan yang terakhir, dunia ini dilanda oleh virus corona, virus corona disease. Oleh karena itu disebut COVID-19. Apa artinya? Co itu corona, vid itu virus, dan D itu disease. 19 karena mulai dari tahun 2019, bukan 2020, 2019 ya, sudah ada ini virus ini. Jumlah penderita di dunia ini 6.844.171. 6.844.000 ya, 171 orang. Jumlah kematian global dari virus corona ini 398.129 orang. Jumlah pasien sembuh 3.335.293 orang. 3.335.293 orang. Wabah ini telah melanda 213 negara. Jadi walaupun di 1-2 negara hanya mungkin 5 orang, 10 orang, tapi kalau dia pernah bertengger di satu negara itu, dihitung negara itu juga sebagai dilanda oleh virus ini. Ya. Nah, jadi Indonesia, saya bandingkan aja dengan Filipina karena saya di sini. Indonesia, ini data tadi malam, 29.521 yang berdampak positif. 29.521 orang. Ya, 29.521 orang. Filipina 20.626 orang. Kematian di Indonesia 1.770 orang. Di Filipina 987 orang. Yang sembuh di Indonesia 9.443 orang. Dan di Filipina 4.330 orang. Dampak COVID di Filipina sedikit saja ya. Di bidang politik. Di bidang politik, semangatnya hampir sama juga dengan Presiden Joko Widodo, ya, telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dan pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan undang-undang. Tadi Bung Toaru Palilingan telah menyebutkan, saya tidak perlu ulangi. Ya, bahkan beliau hafal banyak sekali aturan-aturan, dan oleh karena itu juga di Filipina ini sebenarnya hampir sama juga dengan Indonesia. Filipina sebenarnya akan menghadapi pendaftaran pemilihan presiden tahun 2022.
tapi ditunda sama dengan Indonesia, ya, akan menghadapi pilkada serentak yang sebenarnya kan 2021. Ya. Nah, memang secara umum saya dapat jelaskan bahwa yang sangat berdampak pada COVID-19 ini dan virus corona ini betul tadi di bidang ekonomi dan pariwisata apalagi. Ya. Kena pariwisata. Saya masih ingat pada waktu bom Bali meledak dulu yang pertama. Saya ditugaskan Menteri Dalam Negeri. Waktu itu saya masih sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk menuju Bali. Dan apa yang Gubernur Bali katakan pada saya dan tokoh-tokoh pariwisata di Bali mengatakan bahwa pariwisata we going to zero. Ya. Kita kembali ke nol lagi dengan adanya bom itu. Nah, saya pikir tidak korelatif dengan sekarang, tetapi itu yang mendukung ahli ekonomi tadi, ya, Bapak Dr. Zulkifli yang mengatakan juga bahwa dampak dari COVID ini kepada ekonomi luar biasa. Dan pariwisata itu ekonomi, sektor ekonomi juga, ya, berbicara mengenai pendapatan masyarakat. Dan oleh karena itu memang mari kita ikuti terus-menerus karena ini sedang berjalan, ya. Penjelasan dari pemerintah Indonesia hampir setiap sore jam 5 sore, kemudian pada malam juga ada penjelasan dari juru bicara daripada gugus tugas, ya, itu lebih jelas. Sebab saya kalau jelaskan sekarang tentu tidak, ini data yang sudah lewat lagi, karena sebentar malam kita akan menerima penjelasan lagi dari gugus tugas. Nah, tapi saudara-saudaraku yang saya hormati, saya juga merasa terpukul tadi dengan dua ibu yang membicarakan mengenai dampak COVID ini di Manado, di Sulawesi Utara. Telah terjadi ya suatu gejolak sosial, saya katakan, bisa katakan begitu, karena berdampak pada pendapat-pendapat saudara-saudara kita, ya. Baik itu kejadiannya di pasar, di rumah sakit, maupun di berbagai tempat, ya, yang sehingga saudara mereka yang meninggal, ya, untuk mereka ingin dikuburkan sendiri. Ya, padahal sudah ada aturan daripada pemerintah sebenarnya yang diatur semuanya sebenarnya oleh gugus tugas. Masyarakat yang berdampak tidak perlu kecewa, ya, dan sebagainya. Tapi inilah yang terjadi. Dan oleh karena itu saya sependapat bahwa kita menghadapi COVID ini janganlah sebenarnya membuat kita juga menjadi tadi disebut sebagai ada yang tadi agak kaget saya mendengar itu, ya, sebagai dari Ibu Meiske, ya, hiperrealitas corona, ya. Sudah realitas lagi, hiper lagi, ya. Jadi ini luar biasa ini. Nah, memang seolah-olah itu mapalu sunyana dapat orang. Ya. Jadi jangankan membantu sesama kita, tetangga kita, saudara kita, walaupun dia ada di mana, kita berusaha untuk mencari dan sebagainya. Nah, ini yang juga saya lihat di mana-mana. Ya. Dan penjelasan-penjelasan
melalui televisi. Nah, ibu-ibu juga bisa mendengar ungkapan-ungkapan ibu-ibu dari segi dampaknya pada pada sosial budaya tadi, ya, sebagai suatu itu yang Ibu Heni bilang tadi apa? Bu Heni? Mana Ibu Heni punya ini kalau? Nah, sebagai suatu Bu Heni boleh, saya suka sekali menyebutkan yang Anda sebutkan tadi. Yang tentang apa, Pak? Aspek sosial tadi. Oke. Aspek sosial, ya. Sebenarnya dari aspek sosial, virus corona ini dianggap sebagai sesuatu yang amat sangat Stigma. mempengaruhi perilaku dan kehidupan sosial masyarakat. Itu juga berangkat dari ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan dan ketidakpastian. Karena apa? Tidak ada informasi yang pasti kapan virus ini akan berakhir dan di mana obat yang harus mereka dapatkan agar supaya mereka itu sembuh. Jadi belum ada kepastian sampai sekarang ini. Saya ini orang pemerintahan yang dari muda, ya, muda sekali sudah berkecimpung di bidang pemerintahan daerah. Ya. Saya juga bisa merasakan, ya, bahwa bagaimana sebenarnya masalah yang dihadapi oleh teman-teman saya di pemerintahan daerah. Ya. Jadi mudah-mudahan sebenarnya kita lebih giat lagi untuk jangan sampai masyarakat menjadi apatis ataupun justru mempersalahkan orang lain karena kita hidup, tapi di luar sana juga ada kehidupan lain yang kita harus perhatikan, ya, bukan hanya kehidupan kita sendiri, ya. Oleh karena itu juga budaya Mapalus, budaya gotong royong, budaya toleransi yang luar biasa di Sulawesi Utara, supaya ini kira-kira dapat diwujudkan kembali, ya. Saya tidak perlu ulangi, tetapi saya memberikan apresiasi kepada dua ibu tadi yang membicarakan hal ini. Nah, kemudian dikaitkan dengan ekonomi masyarakat, ya. Saya pikir juga bahwa masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat Kawanua, masyarakat Minahasa, katakanlah yang kita dari Minahasa, saya pikir budaya Mapalus dan budaya bagaimana menghidupkan orang lain, membantu orang lain, ini sebenarnya sudah warisan moyang kepada kita semua. Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin saya berbicara sudah 45 menit, ya. Kira-kira tinggal 7 menit lagi, 7-8 menit. Begini, bahwa tadi saudara bicara mengenai politik, ya. Saudara Dr. Michael. Hah? Michael Mamento, ya. Saya diingatkan tadi bahwa juga tadi datang pertama tadi di bidang pilkada pemilu saudara Malonda, ya. Nah, Bapak Erwin. Ya begini, Pak Mamento masih ada, ya? Masih, Pak, masih ada, ya. Pak. Kita sebenarnya saya kalau bicara undang-undang itu sudah jelas. Ya, undang-undang kan tidak bisa kita kurangi, kita tidak bisa tambahkan. Ya. Itu selain ditetapkan, kita harus jalankan. Tapi bagi saya sebagai praktisi pemerintahan, ya,
terlalu lama saya di daerah. Ya. Saya pernah sekda di Minahasa. Saya 7 tahun jadi sekda. Saya 14,5 tahun wali kota di Bitung. Saya 5 tahun jadi inspektur jenderal. Saya 4 kali jadi gubernur. 1 kali pejabat gubernur di Maluku. Dan pejabat gubernur di Maluku Utara. Dan 2 kali definitif gubernur 10 tahun di Sulawesi Utara. Sebenarnya dalam rangka pilkada ini, kita sebagai para praktisi pemerintahan, ya, itu ada 4 hal yang jangan dilupakan. Sebagai calon-calon kepala daerah, nantinya akan menghadapi pilkada yang akan datang. Yang pertama adalah, ingat yang pertama-tama, bagaimana kita harus memperhatikan mengenai kesejahteraan masyarakat yang akan kita pimpin. Kesejahteraan masyarakat ini menyangkut pertama ekonomi masyarakat. Kedua sebenarnya mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang ada hubungannya tadi dengan penjelasan Saudara Tulung tadi, ya, mengenai 3 hal yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, tapi juga yang telah disampaikan oleh mantan dekan Fakultas Ekonomi UI, ya, Pak Brojonegoro, itu teman saya juga, ya. Jadi masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Itu yang ada hubungannya langsung dengan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Ya. Ingat baik-baik, teman-teman yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wali kota, pertama-tama jangan lupa, undang-undang juga telah menjelaskan mengenai hal ini. Ya. Demikian juga amanat-amanat daripada pimpinan negara kita, bahwa yang pertama-tama adalah masalah kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah masalah bagaimana melayani masyarakat. Ini juga penting, sebab kita adalah pelayan-pelayan masyarakat. We are a public servant. Kita adalah pelayan masyarakat. Ya, kita bukan dilayani. Kita harus melayani masyarakat. Ini yang kedua. Sebagai senior di pemerintahan, dan saya melihat teman-teman saya yang mau jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, saya titipkan hal ini. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, hadirkanlah tata pemerintahan yang baik dalam kepemimpinan kita. Hadirkanlah tata pemerintahan yang baik, ya. Kalau kita jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, ya. Nah, karena tata pemerintahan yang baik itu mencegah segala sesuatu pelanggaran, korupsi, ataupun penyalahgunaan kekuasaan, tour de main de pouvoir, ataupun ya, ini ada ahli tata negara di situ, ya, sangat mengerti mengenai itu dan harap dijelaskan kepada teman-teman kita yang ingin menjadi bupati, wali kota, ada gubernur, dan wali kota, bupati, ya. Saya pikir untuk sementara saya sudah 5 menit menyita waktu ini. Baik. Terima kasih, dan mungkin di dalam tanya jawab sebentar saya akan masih bisa menerima, ya, hal-hal yang belum saya jelaskan, tapi juga mungkin saya yakin ada pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan baru. Sekian dan terima kasih Pak Moderator dan semuanya. Baik, terima kasih sekali atas pencerahan yang telah dibawakan oleh Bapak Duta Besar di Manila, Bapak Dr. Sinyo Hari Serundayang, atas topik kita pada malam hari ini, dampak COVID terhadap aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, semua yang hadir pada saat ini adalah Bapak, Ibu yang terhormat. Minta maaf jika saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sedemikian banyak
Peserta saat ini terdata di catatan saya sudah 94 peserta dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan terima kasih atas kesediaan para peserta yang masih tetap setia untuk mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga kita semua tercerahkan dengan penyampaian dari para pembahas dan narasumber utama kita, Bapak Sinyo Hari Sarundayang. Tentunya setelah ini saya akan membuka ruang tanya jawab, dan ruang tanya jawab ini mengingat waktu yang terbatas hanya sampai dengan pukul 9, maka kemungkinan kita berikan 5 penanya untuk sesi pertama. Jika masih memungkinkan waktu, kita akan buka 2 kali sesi tanya jawab, dan kemudian nanti akan diberikan tanggapan juga oleh para pembahas yang nantinya juga akan ditambahkan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Sinyo Hari Sarundayang. Untuk sesi pertama ini saya buka kesempatan untuk 5 penanya, silakan. Saya, Octavianus Kerap. Lia Lengkong. Octavianus Kerap. Catat. Pero. Lia Lengkong. Octavianus Kerap, moderator. Saya mendengar pertama Bapak Perol, kedua Bapak Edos, ketiga Bapak Lana Lengkong, Ibu Lana Lengkong, keempat siapa tadi? Oh, Erlangga. kurang Bapak Fabian Sarundayang juga ini. Terima kasih dalam moderator. Tanya jawab. Tinggal satu lagi, siapa? Bisa saya? Mahasiswa hukum. Saya? Taufik, Pak Moderator. Bapak Dr. Taufik Pasya. Bapak Taufik Pasya. Minta maaf untuk para penanya yang belum bisa saya dengarkan karena tadi suaranya bertabrakan ya. Jadi nanti ada sesi kedua. Dr. Taufik. Oke, tapi sebelum kita masuk ke 5 pembicara ini, kita dengarkan selingan. Sebuah puisi yang akan dibawakan oleh seorang budayawan. Waktu 2 menit. Rainer. Kami persilakan Bapak Rainer Emyot Ointu. Mantap. Baik, terima kasih. Puisi ini saya tulis ada 2 puisi tentang COVID dimintakan oleh. Nah, cuma 1 memang mau baca, tapi latar belakang puisi ini ditulis karena atas permintaan sebuah lembaga untuk menulis tentang puisi COVID. Jadi saya sudah menuliskan puisi. Saya bacakan tidak lebih dari 2 menit. Sebumi sepandemi, bersatu kita rubuh, berpisah kita utuh. Sebumi sepandemi, setibanya dia tak beri salam dengan lantang langsung menerkam. Karamlah kafan dalam genggam, sunyilah musim dalam makam. Sebumi sepandemi, kabar angin datang dari seberang, menumpang badan tampak pelindung, tubuh meluruh luluh diisolasi, mencekam gigil sendiri, hirup pun cekik di ujung mati. Bersatu kita rubuh, berpisah kita utuh. Sebumi sepandemi, suluh segala sendu menghidu, pucuk kesah segala keluh. Bagai raut rindu mengajal pada maut mau merapal. Bersatu kita rubuh, berpisah kita utuh. Kemana larinya adab meletih, diterkam wabah tak berperih. Kemana larinya kuasa memerih, diterjang bencana tak bertepi. Sebumi sepandemi, bersatu kita rubuh, berpisah kita utuh. Terima kasih. Baik, terima kasih budayawan kita Bapak Rainer Ointu yang tidak sempat pulang Manado kesiangan karena mau pulang Manado bertepatan dengan ditetapkannya Manado sebagai zona merah, jadi kasihan beliau tertahan di Jakarta. Nah, Bapak Ibu, penanya pertama Dr. Ferol Waro dari Unima. Ini pemerhati lingkungan, aktivis lingkungan dan juga dosen. Silakan.
bekas ketua lulusan ilmu lingkungan. Karena itu, so bisa bertanya ini. Hai, senior semua ini, termasuk Pak Dubes yang terhormat. Sudah so boleh bertanya? Sudah langsung, Jo. Oh, soalnya senior Jeffrey udah potong, jadi agak ini. Nah, saya sebenarnya judul dan topik menarik ini, dampak COVID terhadap ekonomi sosial budaya. Nah, saya sedikit kritik sebenarnya, karena COVID ini metabolismenya berhubungan dengan lingkungan sebenarnya. Kenapa itu tidak dibahas? Mudah-mudahan berikut dibahas. Yang kedua, saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Dubes bahwa kearifan lokal Mapalus ini jadi kunci sebenarnya untuk menangani COVID. Nah, mungkin saya juga ingin minta apa ada kearifan lokal kalau di Filipina sana, Pak, kira-kira yang bisa juga diterapkan di sini, karena ternyata dari jumlah korban dan peningkatan Filipina masih lebih sedikit dari kita. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Vero. Dan penanya kedua, ya, saya catat di sini Pak Vero itu ada 3 poin, yaitu kritik tentang kenapa topik tidak diangkat tentang lingkungan. Ya itu karena itu bagian Anda, nanti Anda saja yang atur kalau misalnya ada diskusi tentang lingkungan. Ya. Kemudian tentang budaya Mapalus yang bisa menjadi kunci daripada penyelesaian COVID-19, dan meminta pendapat dari Bapak Dubes, barangkali ada kearifan lokal yang ada di Filipina yang bisa diterapkan di Sulawesi Utara juga. Itu yang dari Bung Vero. Ya. Andre. Baik, Bapak Andre nanti di sesi kedua ya. Sekarang penanya kedua adalah Bung Edos. Kami persilakan. Bapak Octavianus Kerap, seorang aktivis juga kepemudaan, Syamas, dan pengusaha di pengurus Kadin Sulawesi Utara. Silakan Pak Octavianus Kerap. Ya, terima kasih yang terhormat Mr. Ambassador yang ada di Filipina, teman-teman JS Group. Jadi pertama, saya mau nyatakan COVID ini memporak-porandakan kehidupan umat manusia. Karena COVID ini bukan hanya dampak-dampak, tapi mengancam nyawa kita semua. Dan kita semua takut mati. Oleh sebab itu kita jangan sampai tertular COVID-19 ini. Selain sendi-sendi kehidupan diporak-porandakan, diskusi kita sudah kita bicara dampaknya. Dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Nah, oleh sebab itu saya meminta pandangan kepada bapak-bapak sekalian. Di Indonesia, yang kedua di Indonesia ini, penanganan COVID itu terkotak-kotak. Dari pusat lain, dari provinsi lain, di kota teristimewa yang kita rasakan di kota Manado lain. Di kota Manado minta supaya ada PSBB, di provinsi melarang dan lain sebagainya. Jadi apalagi soal jaring pengaman sosial, itu memang terkotak-kotak. Itu disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak mensejahterakan rakyat. Saya sangat setuju dan senang ungkapan Pak Sinyo Hari Sarundayan yang menyatakan kesejahteraan rakyat yang harus diutamakan. Tetapi ketika penyelesaian COVID ini terkotak-kotak, maka banyak persoalan teristimewa jaring pengaman sosial. Baru yang ketiga, saya teringat dengan Pak Sinyo Sarundayan dengan slogannya atau tagline-nya, membangun tanpa korupsi. Ada dampak hukum. Sesudah berjalan berbagai macam dana-dana COVID, baik itu dana kesehatan, dana sosial, dana jaring pengaman sosial, dan banyak dana-dana yang triliunan, ribuan triliunan yang sudah digelontorkan oleh bangsa dan negara di semua tingkatan, jangan ada korupsi. Nah, oleh sebab itu bagaimana pandangan bapak-bapak teristimewa Pak Toar tentang dari sisi hukum, membangun tanpa korupsi, dan juga Pak Mr. Duta Besar. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Syamas Octavianus Kerap yang telah menyampaikan pertanyaan juga terkait dengan penanganan tentang COVID-19 ini yang di berbagai lapisan pemerintah terjadi perbedaan-perbedaan.
di pusat, daerah, kemudian di kabupaten kota yang sangat mencuat dalam media beberapa hari belakangan ini. Ya. Kemudian juga memberikan peringatan kepada kita untuk turut concern dengan begitu besarnya dana yang digunakan oleh pemerintah kita terkait dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi pengawasannya mungkin menurut Bung Edos ini masih lemah. Oke, baik, kita akan berpindah kepada penanya yang ketiga. Ini titisan senior Wona Lengkong, Dr. Yang begitu, Pak. Natalia Lengkong. Silakan. Masih belum hilang nih shadow. Nah, oke, terima kasih atas kesempatan. Selamat malam semua, selamat malam. Selamat bermalam minggu. Saya punya pertanyaan langsung ke Pak Sinyo sebagai Duta Besar. Ini dari kabar maupun dari berita maupun dari research mengatakan bahwa COVID ini belum akan segera berakhir. Mungkin akan memakan waktu 1 sampai 2 tahun atau bahkan lebih. Nah, sekarang dalam hubungan antar negara, negara-negara sekarang lebih ketat dalam menjaga wilayah dan lebih ketat menjaga keadaan kesehatan masyarakatnya. Nah, di Eropa sendiri sekarang ada wacana untuk menghapus perjanjian Schengen. Jadi yang biasanya kita ke Eropa itu hanya 1 visa dan bisa ke berapa negara Schengen, sekarang ada wacana untuk mencabut perjanjian Schengen sehingga kalau seorang mau pergi ke Belanda hanya cukup di Belanda saja, sedangkan kalau mau ke Prancis harus apply visa Prancis sendiri. Nah, apakah di ASEAN tidak sebaiknya diberlakukan seperti itu? Apakah sudah ada wacananya atau tidak? Dan apakah bagaimana kebijakan luar negeri dari Indonesia mengenai hal tersebut? Dari saya itu Pak Duta Besar, dan untuk pembicara lainnya seperti Encik Lendo, Encik Heni, betul Bu, informasi sosialisasi sangat kurang. Kalau masalah penguburan jenazah korban COVID, kita sendiri sampai sekarang tidak tahu. Ada yang mengatakan bahwa kalau soal jenazah berarti tidak menular. Tapi kalau dorang sejenazah tidak menular, kenapa harus dihalang-halangi dorang pemakaman? Seperti itu. Jadi memang kurang sosialisasi sama sekali. Mungkin ada Dr. Taufik atau Dr. Rian Tangkudung dari Kalimantan Tengah yang bisa memberikan penjelasan dari sisi kesehatan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Natalia Lengkong yang juga telah memberikan sebuah pertanyaan yang sangat relevan ya terkait dengan hubungan antar negara di ASEAN, Pak Dubes. Kalau di Eropa katanya sudah menghapus perjanjian Schengen, apakah ada kemungkinan ASEAN juga akan mempertimbangkan kembali kemudahan untuk melakukan perjalanan antar negara ASEAN? Beliau juga ini, Ibu Lana, sepakat dengan kedua narasumber ibu-ibu kita yang mengkritisi tentang informasi. Masyarakat lebih percaya dengan isu ketimbang informasi yang disampaikan oleh Ibu Maiske tadi. Baik, person keempat, Bapak Fabian Sarundayang, mantan senator kita di Dewan Perwakilan Daerah. Bapak Fabian Sarundayang, kami silakan. Terima kasih host dan sekaligus moderator. Selamat malam, Ekselesi Duta Besar RI untuk Filipina di Manila, yang tidak lain adalah orang tua saya sendiri. Ini hadir bersama saya di sini, cucu-cucu turut mengikuti. Salam kangen, Opa, Papa. Dan senior-senior yang lain yang ada di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya hanya ingin memfokuskan dalam aspek politik, yaitu tentang pelaksanaan pilkada langsung. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini pemerintah maupun masyarakat itu lagi fokus atau sedang fokus menghadapi bagaimana
ketahanan pangan, ketahanan sosial kita. Nah, ketika ini dipaksakan, kekhawatirannya adalah, walaupun kemarin saya mendengar sendiri tentang penjelasan mengenai dari Mendagri mengenai apa namanya akan diterapkannya protokol yang ketat, tapi sekali lagi sebelum itu saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kesalahan Mendagri justru itu bukan domainnya Mendagri menjelaskan mengenai tahapan pilkada, itu adalah domain KPU, bukan Mendagri. Jadi itu kritik saya kepada Mendagri. Mudah-mudahan ini IP, karena IP terlibat dalam diskusi ini atau yang turut menjelaskan, mudah-mudahan IP memberikan pandangan atau ya rekomendasi atau ingatkan ke Mendagri bahwa itu ranahnya KPU, bukan ranahnya Mendagri. Itu undang-undangnya seperti itu. Kalau saya salah, mohon diluruskan. Nah, kembali ke tadi, kita sedang dalam ya bagaimana kita menghadapi COVID ini dari aspek ketahanan pangan dan ketahanan sosial. Tadi dari lingkungan juga sudah menyatakan bahwa itu juga ada kaitannya. Nah, apakah kita memilih melaksanakan ini atau kita memilih melaksanakan atau memfokus diri kita, bangsa kita menghadapi itu? Itu concern kita bersama. Jangan kita terpaku kepada harus apa namanya pilkada harus selesaikan 9 September yang akhirnya nanti justru menimbulkan klaster baru. Ingat di mana-mana pertama orang atau teman-teman kita yang berjuang di rumah sakit, baik itu perawat, dokter yang sudah menggunakan APD lengkap saja itu terpapar atau kena, akhirnya jadi positif. Dan sekarang di Telling, kalau tidak salah saya dengar kemarin, rumah sakit Telling, ada 2 nurse itu, suami istri yang APD lengkap, tapi tanpa gejala. Ternyata setelah dites positif. Nah, mereka saja yang sudah menggunakan seperti itu, Asito bisa kena positif. Berikut yang masalah di bandara. Yang ya memang waktu itu terlalu vulgar, terus sporadis mereka datang dan tidak. Ini akhirnya sekarang Lion Air pun menolak untuk membuka lagi karena ternyata apa namanya masyarakat belum siap. Nah, 9 Desember menurut saya terlalu cepat untuk kita paksakan. Toh belum ada keputusan yang tetap, bisa dirubah lagi, bisa diundur lagi. Karena fokus kita pada saat ini adalah bagaimana mendidik masyarakat. Belum sadar semua ini masyarakat bagaimana menghadapi COVID, sosialisasi yang belum sampai ke mana, ke masyarakat paling bawah atau banyak yang masih minta maaf. Saya sampaikan sini pandang enteng ya apa namanya menghadapi ini. Ada yang bilang saya sepakat tadi bahwa kita juga jangan terlalu apa namanya ya gimana ya seakan-akan takut gitu. Saudara Parno istilah zaman now. So mau apa-apa itu juga salah. Tapi bagaimana juga kita harus betul-betul mengerti bagaimana menghadapi ini. Nah kalau kita memaksakan pilkada langsung dengan apa namanya mengumpulkan orang sebanyak itu dan ya kesiapan belum sebagaimana, dan ingat keputusan itu diambil dari atau diputuskan dengan keadaan sekarang. Kita tidak tahu. Manado aja sekarang sudah ketambahan kurang lebih berapa? 70 kalau tidak salah. Dan itu akan bertambah terus, Nah, itu yang mungkin fokus saya jangan terlalu panjang mengenai pilkada langsung itu. Apa namanya dari aspek sosial politik yang masuk di dalam pembahasan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih, host moderator. Selamat malam semua. Baik, terima kasih Bapak Fabian Sarundayang. Beliau juga adalah tokoh pemuda Sulawesi Utara yang pernah menjadi ketua KNPI Sulawesi Utara, bahkan menjadi bendahara umum KNPI Indonesia, dan pernah juga menjadi anggota DPD Republik Indonesia. Concern beliau terhadap pemaksaan dilaksanakannya pilkada di bulan Desember nanti tentunya kalau menurut beliau kurang etis lah, karena masih ada hal-hal yang masih perlu kita pertimbangkan dengan panjang terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan sosial dari negara kita.
apalagi kalau di Sulawesi Utara daerah kita. Tapi tentunya kita akan kembangkan apa yang disampaikan oleh beliau ini lewat pendapat dari para pembahas kita. Ya, orang kelima yang akan memberikan pertanyaan, mungkin juga pandangan beliau terkait dengan topik yang kita bahas adalah seorang doktor, kemudian beliau ini aktivis kesehatan, aktivis kepemudaan juga, ya, tokoh masyarakat yang dikenal banyak orang, Bapak Dr. Taufik Pasyak. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Moderator. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Duta Besar. Selamat malam. Sehat selalu ini dari Manado. Assalamualaikum. Dari Manado saya doakan Pak Duta Besar selalu dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan tetap cerdas dan prima mengurus negara dari yang pertama, saya mencermati ini COVID ini sudah berubah dari sekedar penyakit medis menjadi penyakit sosial. Kalau dari medis sebenarnya penanganannya itu tidak berat-berat amat. Meskipun imunisasinya itu imun atau vaksin belum ada, tetapi karena pengalaman teman-teman dokter mengurus pneumonia, infeksi saluran pernafasan, maka sebenarnya tidak terlalu berat ini kalau lihat, asalkan didiagnosa dengan cepat. Tetapi yang jadi berat sekarang ini sudah jadi masalah penyakit sosial ini Pak Duta Besar. Ini orang mulai konflik, mulai dari konflik antar masyarakat, kemudian trust itu antara orang sakit dengan dokter itu berkurang. Orang sekarang di Manado, tadi saya ikut rapat dengan Dinas Kesehatan Kota Manado, gugus COVID, sekarang orang takut ke rumah sakit, nanti didiagnosa katanya semua itu COVID. Nah ini satu penyakit sosial ini yang mulai timbul dan menurut saya cukup bahaya. Pertanyaan saya dua saja kepada Pak Duta Besar ini, mudah-mudahan bisa membantu. Pertama, ada orang bilang ini COVID bukan hanya menyerang dunia medis, tapi menyerang negara. Jadi dia serang ini negara, bukan hanya manusia punya tubuh, tapi negara. Negara bisa bermasalah. Saya ingin mendengar pendapat Pak Duta Besar ini, statement yang dinyatakan seorang ilmuwan, yang diserang ini negara, bukan sekedar penyakit. Yang kedua, bagaimana ini pandangan orang Filipina, Pak Duta Besar, terhadap penanganan COVID di Indonesia? Itu aja dua pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kami dan ini perpustakaan di kawan-kawan, kapan mau buka untuk umum ini. Terima kasih banyak Pak Moderator, terima kasih banyak Pak Duta Besar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Taufik Pasyak. Luar biasa, ada dua pertanyaan yang memang saya pikir cocok juga dengan hasrat dari para peserta yang mengikuti diskusi kita pada malam hari ini, ya, yaitu beliau ingin mendengar pendapat dari Bapak Duta Besar kita. Katanya COVID ini menyerang negara, bukan hanya menyerang fisik manusia, tapi menyerang negara. Ini sangat menarik karena sangat terkait dengan aspek-aspek yang sedang kita bahas. Kemudian, bagaimana pendapat negara tetangga Filipina dalam hal ini dengan penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia itu sendiri. Kira-kira barangkali Pak Dr. Taufik minta bocoran, apakah ada pendapat-pendapat dari pemerintah Filipina terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebelum kita kembali kepada pembahas dan kepada narasumber, tadi saya sudah mendengarkan Bapak Andre Mongdong, ya, yang sempat menyampaikan sesuatu nanti di sesi kedua, sesi berikut. Baik, Bapak Ibu, dari 5 penanya itu, ya, saya ingin kembalikan lebih dulu kepada Bapak Michael Mamentu, kalau beliau masih ada. Bapak Michael Mamentu, kalau beliau masih ada, terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh penanya, ada beberapa hal yang terkait dengan politik Pak Michael Mamentu. Barangkali ada tanggapan yang bisa Anda berikan. Silakan. Iya.
Baik, moderator, terima kasih banyak. Memang saya terstimulasi dengan statement dari Pak Fabian tadi. Sebenarnya kalau ditanya pendirian saya terhadap situasi politik kita terkait dengan COVID ini, sebenarnya saya ingin menyatakan saya lebih memilih pilkada itu ditunda dan dipaksakan tanggal 9 Desember itu. Dengan paling tidak referensinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Fabian tadi. Resikonya terlalu besar, dan ini akan berdampak ke regulasi. Karena apa? Kan setiap tahapan itu harus berpedoman pada regulasi peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang lama dalam situasi seperti sekarang ini tidak bisa diimplementasikan kalau dijalankan. Harus dilakukan perubahan-perubahan. Kalau menggunakan istilahnya Dr. Joy tadi, harus didigitalisasi semua tahapan itu, gitu kan? Nah, itu butuh infrastruktur, satu. Kedua adalah soal pergeseran, bukan mindset, lebih pada soal budaya kita itu, ya. Masuk nggak gitu? Itu butuh penyesuaian. Dan yang penting lagi bahwa setiap daerah itu sangat fluktuatif situasinya. Ada yang zona merah, gitu ya, dan lain sebagainya. Ada yang sangat sulit untuk masuk, misalnya penjelasan Dr. Taufik pada webinar yang lalu itu. Gitu. Saya sungguh-sungguh agak khawatir kalau dipaksakan itu. Saya lebih milih opsi pertama ditunda. Saya menekankan kepada persoalan pergantian pemerintah, penyelenggaraan pemerintahannya, bukan pilkadanya. Justru yang harus dipertahankan, dijaga adalah keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, bukan pilkada. Gitu ya. Kalau itu yang menjadi highlight kita, saya kembali mengatakan pasti bisa ada opsi lain. Apakah harus dengan pilkada? Meskipun saya mengatakan opsi lain itu bukan berarti tidak ada efek politiknya. Ya, semua model-model apapun di dalam proses politik itu semua ada ininya, ada political interest-nya pasti apapun pilihannya. Ya, pilkada langsung pun begitu, pilkada tidak langsung pun begitu. Pasti ada. Tapi bagaimana kita mereduksi itu yang paling penting. Sebagaimana misalnya Bapak Dubes tadi mengatakan sebetulnya yang paling penting adalah ketika mereka ingin mencalonkan diri adalah pada soal memikirkan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Itu sebenarnya. Tapi apakah mereka memikirkan itu gitu? Saya berpikir begini, ketika memaksakan tanggal 9 Desember ini justru bukan itu yang dipikirkan malah gitu ya. Malah keberlangsungan kekuasaan, bukan keberlangsungan pemerintahan gitu. Kalau saya pikir ketika tanggal 9 Desember dipaksakan, maka itu dipikirkan adalah keberlanjutan kekuasaan, bukan keberlanjutan pemerintahan. Yaitu makanya tadi saya menyentil dengan kata momentum. Gitu ya. Ada kekhawatiran politisi kehilangan momentum kalau ini ditunda. Gitu. Saya khawatir ada yang agak tersinggung kalau saya mengatakan lebih lebih spesifik tentang momentum ini. Gitu. Tapi kira-kira itu. Gitu, ya. Baik, terima kasih. Kalau sebenarnya, bagaimana? Sebenarnya kalau mau jujur lalu itu berbicara itu Pak, waktu di diskusi yang kita yang lalu itu Pak Jeffrey Delaru itu menjelaskan sebenarnya kenapa sih itu dipaksakan itu. Dia jawaban yang paling jujur menurut saya Pak Jeffrey Delaru pada waktu itu. Kalau itu lagi bahwa PKPU akan pasti berubah-ubah dalam perjalanannya kalau dipaksakan tanggal Desember. Pendirian saya ini ditunda. Kedua, coba kalau ada opsi lain dengan tidak menyalahi tata pemerintahan dan hukum tata negara. Itu yang penting. Apakah misalnya menggunakan soal PLT dengan kewenangan-kewenangannya yang ditambah atau dikurangi dan lain sebagainya. Itu sudah lebih teknis nanti gitu. Sekarang kalau ditanya soal pilihan, saya lebih memilih ini ditunda ketimbang dilaksanakan. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Michael Mamento yang sudah memberikan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan kepada Ibu Maiske dulu ini. Ada yang disampaikan oleh Ibu Lana tadi bahwa memang ternyata masyarakat kita ini masih lebih percaya kepada isu ya daripada informasi. Nah, gimana tanggapan daripada Ibu Dr. Maiske? Silakan. Ibu Dr. Maiske, apa masih bersama dengan kita? Suaranya di-unmute dulu, Bu. Ya, masih. Itu kenyataan yang terjadi ya di masyarakat, bahwa walaupun sudah banyak langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk ada penjelasan-penjelasan dari tim medis bahwa sudah ada
aturan-aturan tentang pemakaman bila jenazah diserang COVID ya. Tapi masyarakat tidak percaya, masyarakat lebih percaya dengan berita-berita hoax yang meresahkan masyarakat. Itu yang terjadi. Kemudian masyarakat kita memang edukasi untuk masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Karena kalau cuma hanya penjelasan lewat media saja tanpa sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, saya kira itu tidak begitu baik ya. Karena ya itu tadi yang saya katakan, masyarakat ada yang apatis, ada yang memang betul-betul memahami kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Betul kata Ibu Lana tadi, masyarakat itu memang sedang berada pada suasana yang sangat mengkhawatirkan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa tidak sepenuhnya kita mengambil efek-efek negatif di corona ini, ada juga efek positifnya, seperti yang saya jelaskan tadi untuk kaum perempuan, bagi ibu-ibu, bagaimana dia menjalin komunikasi yang baik dengan keluarganya, dia beraktivitas di rumah melayani keluarga, itu hal yang positif. Dan pada kondisi saat ini, seperti yang dikatakan, digaung-gaungkan tadi, bahwa kearifan lokal Mapalus yang ada di daerah kita sepertinya tinggal slogan sebetulnya. Tinggal slogan, karena tidak banyak berlaku lagi itu budaya Mapalus di daerah kita ya, daerah Minahasa. Tapi di kondisi saat ini justru kondisi saat ini membangkitkan kembali kearifan lokal itu, di mana orang peduli dengan tetangganya, peduli dengan orang lain. Nah, sebetulnya membangkitkan sebetulnya aura kemapalusan itu di tengah-tengah masyarakat yang sedang resah ini. Jadi simpati dan empati masyarakat itu dibangun lewat kearifan lokal melalui Mapalus ini. Jadi saya pikir itu sebetulnya diangkat kembali itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Maiske Liando yang telah memberikan pencerahan. Tanggapan Dr. Taufik yang mengatakan bahwa penyakit medis ini telah menjadi penyakit sosial sehingga setiap masyarakat sepertinya saling mencurigai satu dengan yang lain. Bagaimana menurut Dr. Heni Maria Pratikno? Silakan di-unmute dulu. Ya, terima kasih, host. Kenapa ada ketidakpercayaan terhadap masyarakat? Dikarenakan masyarakat diberikan edukasi yang minim. Kemudian masing-masing mencoba untuk bagaimana melakukan tindakan preventif agar supaya mereka tidak kena. Jadi di sini kemudian timbul adanya kecurigaan. Curiga terhadap orang yang katanya pandemi, ya, mengucilkan. Kemudian adanya ketidakpercayaan terhadap institusi yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan pencerahan tentang bahaya COVID-19. Nah, di sini saya melihat bahwa ada satu link yang tidak match antara kenyataan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Seperti misalnya, kasus yang terjadi di Rumah Sakit Pancaran Kasih. Mungkin kita sudah tahu semua. Pemaksaan kehendak. Ya. Kemudian isu yang beredar. Katanya, siapapun juga yang sakit saat ini dan dirawat akan diberlakukan prosedur COVID-19. Apakah itu benar? Dan itu sudah kemudian konsumsi oleh masyarakat dalam berbagai lapisan sosial. Kemudian timbul kecurigaan di situ. Nah, saya berpikir seperti ini. Apakah mungkin ya, atau apakah mesti kita harus membangun satu kepercayaan kepada pengambil keputusan atau kebijakan tentang penanganan COVID-19? Kalau ada ketidakpercayaan di situ, apa yang harus dilakukan? Apakah selama ini penanganan yang dilakukan oleh gugus tugas pengendalian COVID-19 itu sudah betul?
Ya. Saya lebih untuk mengatakan karena ada sosialisasi yang keliru atau yang kurang, maka cobalah kita panggil tokoh agama dari berbagai denominasi. Kita ajak mereka menjadi corong untuk sosialisasi apa itu COVID-19, bagaimana tindakan preventif yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, dengan corong yang mereka miliki, saya mungkin sangat yakin dan percaya masyarakat secara perlahan tapi pasti sadar tindakan preventif seperti apa yang harus mereka lakukan. Karena kalau kita bicara dalam tatanan yang sangat-sangat global, kemudian tidak melibatkan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di pedesaan atau di masyarakat sendiri, itu akan sangat mubazir. Ya. Tetap curiga akan muncul. Ya. Kemudian ada labeling yang mengatakan dia yang salah, kita yang betul. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu ya, ada fenomena yang terjadi di pasar Karombasan. Kasihan pedagang yang ada di sana. Mereka tidak mampu maksimal menjual barang dagangan. Pedagang-pedagang atau petani-petani yang mendelivery ya bahan dagangan, bahan tumbuhan ya, hasil panen, mereka itu terbengkalai, terbiar seperti itu. Itu karena ada apa di situ? Ada satu isu dan pemahaman yang sangat-sangat minim. Saya pikir tugas kita bersama untuk bisa mengatakan atau bisa memberikan pencerahan terhadap kasus yang ada di Pasar Karombasan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Eni Pratikno. Dan selanjutnya kita berpindah kepada Dr. Joy ya. Karena hampir semua sebenarnya pendapat daripada para penanya juga ini bersentuhan dengan sektor ekonomi. Saya kembalikan kepada Dr. Joy, barangkali ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin juga diberikan informasi kepada kita terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh para penanya dan pembahas lainnya. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih moderator. Ya. Memang dari sektor ekonomi salah satu yang terdampak paling parah karena itu menyangkut nafkah hidup orang banyak. Jadi semua kita di sini terkait dengan perekonomian. Jadi contohnya siapapun kita tentunya penghasilan kita itu uang yang kita miliki digunakan untuk perputaran ekonomi. Jadi kita berbelanja ke pedagang di pasar, kita berbelanja di mall atau di mana saja, itu bisa membantu perekonomian masyarakat dan juga bisa membantu perekonomian dari daerah dan negara itu sendiri. Jadi pada saat itu terdampak oleh COVID, bukan hanya masyarakat yang terdampak, bukan hanya kita pribadi yang terdampak, tetapi bangsa dan negara ini terdampak semuanya. Jadi kita ada yang kekurangan uang untuk beli makanan dan lain-lain. Jadi biasanya pedagang itu keuntungannya sekian, dengan COVID ini keuntungannya menurun. Oleh karena itu pemerintah ini melalui OJK memberikan aturan yang baru, POJK nomor 13 itu, dan POJK nomor 11 dan POJK nomor 14 tentang stimulus untuk perbankan dan industri keuangan non-bank, di mana sangat membantu untuk masyarakat yang mengambil kredit modal kerja. Jadi direlaksasi, diberikan kesempatan kepada mereka untuk ada yang tidak membayar cicilan untuk 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan. Walaupun itu mempengaruhi perbankan dan industri keuangan non-bank itu sendiri. Mereka juga megap-megap saat ini. Tetapi demi masyarakat, karena Pak Presiden sendiri yang menginstruksikannya, maka
perbankan harus melaksanakan POJK tersebut. Begitu juga dengan industri keuangan non-bank lainnya. Tetapi dibatasi hanya kepada kredit kepada debitur UMKM. UMKM itu di bawah 5 miliar. Jadi restoran dan lain-lain mendapat keringanan tersebut. Karena memang selain dari para pelaku tersebut, mereka juga itu ada karyawan di situ yang banyak yang diistirahatkan. Seperti restoran kan, kalau orang lihat sekarang mungkin kurang DP so yang berjaga. DP karyawan so dikurangi. Kira-kira seperti itu. Apakah menurut Anda kebijakan pemerintah yang selama ini sudah dilakukan dan disosialisasikan itu sebenarnya adalah langkah atau jalan terbaik? Kira-kira kalau untuk sekarang ini itu sudah yang terbaik juga untuk relaksasi kredit perbankan dan industri keuangan non-bank. Jadi kalau ada yang masyarakat yang sementara bawa motor terus ada yang mau tagih dan merampas itu bisa dilapor karena tidak diperbolehkan. Tapi masyarakat juga kadang harus inisiatif pergi ke, contohnya kalau dia ada kredit di Adira, dia mesti pergi di Adira, membawa permohonan. Kira-kira seperti itu, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Joy Tulung yang juga telah memberikan pencerahan. Kita berikan waktu 2-3 menit kepada pembahas selanjutnya dari aspek hukum, Bapak Tuar Padalingan. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Edos ya. Iya. Iya, Pak Edos tentang bagaimana membangun. Bisa dengar ya? Bisa. Jadi bagaimana mengawasi. Nah, memang ini awalnya memang sempat terjadi kontroversi ya waktu Perpu nomor 1 tahun 2020 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 27 memposisikan semua kegiatan berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan negara maupun stabilitas sistem keuangan itu, uang-uang yang keluar itu dianggap itu pembiayaan ekonomi terkait dengan pelaksanaan dari Perpu nomor 1 tahun 2020. Jadi itu memang biaya pengeluaran yang secara tegas sudah dinyatakan di situ bahwa itu bukan kerugian negara. Karena ini kan tidak ada balance-nya, karena lebih kepada pembiayaan. Jadi pasal berikut juga memposisikan bahwa segala kebijakan itu tidak bisa dituntut secara hukum, baik perdata maupun pidana. Dan semua kebijakan putusan terkait dengan pelaksanaan Perpu ini juga tidak bisa dibawa di TUN. Nah, ini yang mungkin membuat sementara kalangan jadi tawar hati. Tapi kalau itu ada juga klausul yang menyatakan sepanjang itu dilakukan dengan itikat baik dan sesuai peraturan perundang-undangan, saya pikir kita tentu berangkat dari asas hukum. Apalagi kalau tidak ada niat jahat, tentu tidak bisa memang dilakukan tindakan hukum. Namun untuk Pak Edos, saya pikir itikat baik dari Pemprov pada tanggal 1 Mei kan sudah melakukan MOU dengan Kejaksaan dan BPKP. Jadi kalau misalnya ada bukti, ada data-data, Pak Edos bisa kasih ke Kejaksaan atau ke BPKP atau ke teman-teman untuk disounding. Karena KPK juga sudah berkomitmen untuk yang nominal besar tentunya, ancaman hukuman mati itu sesuai dengan pasal 2 ayat 2 di mana dinyatakan untuk tidak tindak pidana tertentu itu ancaman hukumannya hukuman mati. Dalam penjelasannya itu ditulis itu termasuk bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam atau bencana sosial. Jadi saya pikir kita jangan dulu berpikir negatif ya. Kita harus merapatkan barisan untuk menghadapi atau melakukan penanggulangan pandemi COVID-19 ini secara bersama, karena bagaimanapun juga kita memang belum punya pengalaman kejadian seperti ini yang menasional. Jadi berangkat dari kadang koordinasi seperti tadi yang disampaikan
akhirnya sudah bergeser ke masalah sosial. Kalau masalah kesehatan itu tidak masalah, tapi memang faktanya seperti itu. Ketika Manado mau membatasi pergerakan orang, dianggap mungkin ini sesuatu yang merugikan atau tidak dibawa kendali atau koordinasi provinsi. Padahal itu dalam item daripada peraturan gubernur itu ada. Tetapi mungkin pelaksanaannya ini yang perlu, seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu penanya, jangan hanya komando, tapi koordinasi juga perlu agar tidak terjadi miskomunikasi atau disinformasi. Karena contoh tadi saya buka-buka sambil menunggu pembicara atau pertanyaan dan lain, hari ini itu luar biasa. Ketambahan pasien positif itu malah mendekati 100. Ini dalam 1 hari hasilnya. Kurang lebih 80 lah. Jadi posisi Sulawesi Utara yang beberapa hari lalu itu disampaikan oleh Pak Wagub merupakan daerah yang paling tinggi, mungkin dengan ukuran-ukuran apa itu, menyangkut penyebarannya. Dengan pengumuman hari ini, ya saya pikir bukan tidak mungkin akan mempengaruhi kebijakan, khususnya dalam masalah darurat kesehatan di tingkat wilayah. Karena kewenangan sebetulnya itu ada di kepala daerah. Jadi akhirnya juga saya berpikir kalau dari sisi hukum, di samping saya menjawab tadi, namun juga kita tentu harus juga siap masuk pada satu kondisi di mana hukum, termasuk hukum juga harus menyesuaikan. Di samping dia akan menjadi leader untuk mengatur, tapi dia juga tentu harus menyesuaikan dengan keadaan maupun situasi. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Toar Palilingan yang telah menambahkan pendapat terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Edo, sejauh mana kesiapan hukum di dalam tentunya mengawasi begitu besarnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah terkait penanganan pencegahan COVID-19. Sebelum kita kembali kepada Bapak Duta Besar Dr. Sinyo Hari Sarundayang, saya berbeban moral ini untuk membacakan beberapa pesan yang masuk di chattingan. Yang pertama disampaikan oleh Erlangga Paat, peserta kita dalam diskusi pada malam hari ini. Ada ternyata mahasiswa juga yang mengikuti diskusi. Salam dari saya, Erlangga, selaku mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Prisma Manado, kepada Bapak Dr. Sinyo Hari Sarundayang, selaku Duta Besar Filipina dan juga merupakan tokoh inspirasi saya di tanah Sulawesi Utara. Sebuah salam buat Bapak Sinyo Hari Sarundayang. Kemudian saya juga tadi sempat membaca dari senior Jeffrey Rawis yang mendukung pernyataan dari Bapak Dr. Vero Waro bahwa memang kalau terkait COVID-19 ini juga tidak terlepas dari dampaknya terhadap lingkungan ya. Dan kemudian Bapak Lengkong ini, disiplin darurat virus corona mau tidak mau memang harus ada untuk menghilangkan jejak digitalisasi manusia. Jadi ada beberapa hal yang tercatat di grup chat saya ini, nanti akan saya salin, kemudian bisa menjadi notulensi dalam diskusi kita. Baik, Bapak Ibu, kita tidak berpanjang lebar lagi, kita dengarkan bersama-sama kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar Sinyo Hari Sarundayang terkait dengan semua penanya yang telah memberikan pertanyaan. Waktu kita masih ada sekitar 30 menit ya, sampai jam 9 batas waktu diskusi kita. Dan nanti kita kembangkan kembali setelah Pak Duta Besar menyampaikan feedback-nya terhadap para penanya. Apakah masih akan ada dibuka sesi kedua, kita lihat kondisi sebentar bagaimana. Kami persilakan kepada Bapak Duta Besar. Pak Moderator, kalau saya lihat jamnya lagi tinggal 20 menit. Ya. Oh iya. Mungkin saya yang terakhir lah, kalau baik. Kesempatan saya. Siap. Saya ingin menjawab dari, saya prihatin dengan pernyataan kedua Ibu tadi yang masih ada hubungan dengan
penjelasan-penjelasan mereka bahwa memang salah satu seolah-olah semangat Mapalus itu sudah hilang dari kita. Saya sedih sekali kalau mendengarkan itu, karena saya seorang juga yang ya pada saat kepemimpinan saya turun terus-menerus pada masyarakat untuk menyadarkan masyarakat tanpa Mapalus, ya kita tentu tidak sebagaimana yang kita rasakan sekarang, karena warisan orang tua kita, moyang kita dulu, ini sudah dibuktikan bahwa jiwa itu justru, jiwa Mapalus ini adalah yang menyelamatkan kita. Dulu ada cerita Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya. Ternyata kita selamat karena jiwa Mapalus itu. Ya. Nah, jangan sampai ini ditinggalkan. Kalau demikian, tadi dikatakan oleh Ibu Penny tadi, ini penjelasan yang keliru, penjelasan yang tidak tepat pada sasaran, dan sebagainya. Nah, mestinya aparat-aparat kita di desa, di kecamatan, ya, itu harus berperan aktif. Sebab kalau tidak, maka masyarakat kita tidak mungkin percaya dan bahkan memiliki disiplin untuk melaksanakan misalnya ya yang diterapkan sekarang ini mengenai PSBB misalnya ya. Sebab COVID ini sangat-sangat berbahaya, ya. Bukan berarti begitu kena mati, bukan. Tapi jalan ke arah sana sudah kelihatan gitu. Ya. Jadi saya sebenarnya paling takut kalau ada yang menyepelekan masalah ini. Ya. Siapa yang bertanggung jawab kalau masyarakat kita, saudara-saudara kita terpapar terus dan bahkan sampai ya mestinya masyarakat di sekitar kita juga harus kita selamatkan ya. Apa boleh buat, saya minta kepada teman-teman yang hadir sekarang ini disiplin yang paling penting sebenarnya. Kalau masyarakat orang saudara-saudara juga orang disiplin dan tetap memegang teguh pesan-pesan mengenai cuci tangan, pakai sabun, pada air yang mengalir, ya toh. Kemudian juga kebersihan diperhatikan, kebersihan badan kita, kebersihan lingkungan, rumah, dan sebagainya. Saya pikir ini suatu hal yang akan membantu kita semua. Yang saya lihat sendiri di Filipina ya, bagaimana hidup kedisiplinan mereka luar biasa, walaupun memang Indonesia masih lebih yang sembuh masih lebih banyak daripada Filipina. Nah, kita sebenarnya negara yang sama karakternya. Dua-dua negara kita ini negara archipelagic ya. Kita nomor 1, kita 17.000 pulau, Filipina hanya 7.000. Ya, tetapi memang jumlah penduduknya juga hanya 68 juta, kita 270 juta. Ya. Tapi bukan soal banyak dan tidak. Tapi kedua negara hampir sama. Ya. Etos pemerintahnya dan masyarakatnya yang ingin untuk jangan sampai ditunda lagi pembebasan daripada ataupun karantina dan sebagainya supaya dikurangi ataupun tidak ada lagi ataupun COVID ini untuk cepat-cepat hilang daripada kita ya. Semua berdoa supaya Tuhan angkat COVID ini dari bumi Filipina, bumi Indonesia. Mestinya kita harus juga seperti itu. Ya. Karena memang betul tadi yang dikatakan, siapa yang tadi yang mengatakan, katanya Pak, ini COVID belum akan berakhir 2 tahun ini. Bisa iya, bisa juga tidak. Ya. Tapi ada negara memang yang betul-betul bebas dia. Ya. Seperti Korea, walaupun Korea akhirnya 70 juga yang muncul lagi ya. Tapi
itu yang negara Vietnam. Vietnam hanya sekali dan tidak ada yang meninggal. Sekali dia bebaskan bebas COVID-nya, selesai, dan sekarang kehidupan ekonominya sudah normal kembali. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya cintai, ya, ini yang ingin saya siapkan, saya harapkan. Tadi betul-betul saya dengar penjelasannya keliru, tidak cermat, dan luar biasa nih. Ini kembali kepada kita. Kedua, mengenai saudara Dr. Lana Lengkong, masih ada dia? Masih. Hadir. Jadi mengenai Schengen itu, Om juga belum dengar tuh dia. Ya. Kalau menurut saya sebagai duta besar, saya belum dengar, dengan apalagi ASEAN. Hal-hal seperti itu tidak mudah, ya, karena menyatukan negara-negara ini dan mencapai kesepakatan Schengen tadi, ASEAN, persekutuan negara-negara ASEAN, itu tidak mudah, perjuangan berpuluh tahun dengan segala hal pengorbanan dari setiap bangsa yang ingin bersatu begitu. Jadi saya pikir itu mungkin hanya hoax, mungkin juga hanya mainan media sosial ataupun wacana dan sebagainya, ya, gitu. Kemudian untuk kawan saya, saudara Dr. Taufik Basyiat, masih ada nggak dia? Masih? Masih ada Pak Dubes. Siap. Tadi begini, saudara Dr. Basyiat tadi mungkin belum ada waktu saya menjelaskan 7 virus di dunia ini, ya. Sebelum corona ada 6 virus yang berbahaya, yang justru mulai dari abad ke-13, ya, kemudian juga abad ke-19 sudah ada, terus berturut-turut di abad ke-19 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan abad ke-21. Ya. Nah ini memang di 19 ini rekor. Oleh karena itu COVID-19 memang sengaja ditetapkan seperti itu, ya. Jadi corona virus coronavirus disease 19 karena di tahun 19. Jadi menurut Dokter Basyiat, mungkin kita tahu kalau dia penyampaiannya kecewa ataupun positif negatif, teman saya baik dia. Jadi saya tahu kalau sifatnya ini tadi dia meraju dia itu. Dia bilang ini bukan untuk orang, ini untuk negara, kata dia bilang. Ya. Nah, kalau 7 virus dunia tadi dipelajari, ya bisa saja pendapat Anda benar, bisa juga salah. Ya. Tolong dipelajari itu. Nanti kita ketemu satu waktu, dalam waktu yang singkat, ya, untuk kita berbincang-bincang memang selama orangnya berapa toh. Nah. Jadi kemudian terakhir untuk moderator, ya. Bagaimanapun juga waktu 4 jam ini atau 3 jam yang kita buang bukan waktu yang cuma, ya. Betul. Pertama kalau saya cuma sendiri, tapi saudara-saudara banyak yang datang. Saya berutang budi. Ya mungkin karena saya, saudara-saudara datang juga, terima kasih kalau itu perhatian untuk saya. Tapi ada pesanan-pesanan juga, kalau boleh dari Manila dipindahkan ke Manado, ini kita pikir-pikir dulu. Ada penyangga. Ya, sebab kedua juga, ya banyak hal yang ternyata orang mesti buku dapat, ya, bercerita. Ya, orang semua ini rindu dengan Bapak. Ya, masalah yang menyangkut masalah dalam negeri, masalah pilkada, selama kita bergaul dan barang. Hari kita sudah di luar negeri, tapi memang perkembangan dalam negeri yang menyangkut pilkada dan sebagainya, selamanya nggak dengar, tapi kita pulang 1-2
2 hari ini mesti dengar barang itu dan coba memberi komentar kepada orang yang berkompeten, ya. Anda tahu gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, mungkin banyak hal yang belum memuaskan karena saya yakin kita akan bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang dan diskusi jarak jauh seperti ini saya katakan kita bisa bikin tiap bulan, tiap 2 bulan, terserah. Saya ada saja waktu saya asal saya berada di Manila, ya. Jadi atas nama saya dan istri saya dan ada cucu-cucu saya di belakang sana, anak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan saudara moderator sampaikan salam saya kepada saudara Wagub, Pak Wagub yang sebenarnya berkenan hadir tapi padak, ya. Nanti pada dialog kedua kita pasti harus ketemu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di Manila, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di Manila. Ya. Amin, puji Tuhan. Kalau datang ke Manila, mesti pakai nih barang ini. Masker, Pak, ya. Ya. Oh, Fabian atur berarti ke Manila ini. Ini 200 tahun, Pak. Fabian yang atur ini ke Manila berarti. Gimana? Pak Dubes belum tanggapi kita ya? Ya, kita Iko. Japit Jo. Dia nggak pernah salah. Yang mulia dulu berabit ada yang berarti itu orang mesti pergi nih. Terserah. Kalau ada penyakit penyerta boleh. Ya, jadi waktu kita yang sisa 15 menit, kita silaturahmi temu kangen dengan orang Pak Dubes yang selama orangnya pernah jumpa dan senang sekali bisa berjumpa di lewat daring ini. Silakan siapa saja yang ingin Dubes belum tanggapi mengenai pilkada langsung, moderator. Sehat selalu Pak Dubes. Pak Dubes sehat selalu. Salam kangen Pak Dubes. Shalom Pak Dubes. Pak Dubes. Tommy Sumakul. Halo Pak Dubes. Kita tuh panjang. Kita tuh gitar meni baru stem terus tahu meni menyanyi lagu apa. Ini kalimat terakhir ini yang paling gagah dari semua jawaban. Paling gagah ini. Dari semua jawaban tadi, yang terakhir ini paling bagus. Jadi yang mau ke Manila daftar sebelum sebelum diskusi mulai tadi, putus itu. Putus ya? Aduh. Kita cuma dengar-dengar, mah kita tahu putus tadi. Ini, aduh. Senior Toar dengan dokter belum ke Manila. Iya, Toran tinggal menunggu ini. Ada Bung Fabian ini kan Toran tinggal menunggu petunjuk ini. Semua peserta mau berangkat. Tinggal tunggu Air Filipina buka ulang. Kali kita aja berdua kali. Semua peserta mau ke Filipina. Yang terakhir dulu, dokter. Iya, betul. Moderator. Siap. Dengar dulu ini terakhir. Ya. Saya titip jangan digagalkan itu Davao Manado. Itu supaya kita bisa itu. Tidak ada penumpang, Garuda tidak mau lagi ke Davao. Tolong jaga Kang ini. Moderator. Setuju Pak. Kalau sampaikan ke Wagub. Siap. Wagub pernah ke sana dia. Iya, betul Pak. Ya, tentunya ini menjadi pesan bagi kita semua. Dengar itu Pak Taufik. Nah, ini Pak Putri Rende baru bergabung. Dia Pak Tommy Sumakul juga tadi. Pak JS siap tujuh, supaya boleh. Davao supaya Garuda yang tutup. Coba tanya Mas, habis waktu. Iya, waktu sangat terbatas ini jadi. Yang penting Pak Dubes melihat di muka. Pak Dubes semua bye-bye. Pak Dubes bilang siap untuk diskusi kedua. Nah, jadi siap. Mantap. Jadi orang tunggu diskusi kedua, orang berjumpa lagi dengan Pak Dubes bagi yang belum sempat bertanya. Kita semua cita esa. Ya. Ini baku dapat. Langsung di Manila. Lurah cuma di Manado aja boleh, Pak Lurah. Berat tugas nih boleh, Pak Lurah. Baku Iko. Nih gerbong nih boleh baku saya tinggal. Dari mana ini, Be? Sebelum ke Manila berjalan lu ke kawan-kawan. Patung Yesus.
Ya, usaha tambang ada sini Pak Dubes. Boleh sponsor buat orang punya. Inyo yang sponsor. Dr. Grace Kando baru tergabung ke siang ini. Aduh, minta maaf bagi yang baru bergabung, barangkali baru terlayani. Semoga di diskusi berikut bisa kangen Pak Dubes. Jumpa lagi ya. Dan nanti diskusi berikut kita akan share lebih cepat topiknya dan juga jamnya agar Bapak Ibu yang terlambat masuk bisa lebih cepat masuk. So, kangen dengan Bapak Sinyo Hari Serundayang tentunya. Dan semoga manfaat daripada diskusi kita ini sudah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sinyo Hari Serundayang. Jadi edukasi buat masyarakat nantinya, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas, menjadi tanggung jawab moral kita untuk meneruskan hasil diskusi ini kepada masyarakat. Dan tentunya juga terima kasih. Masih ada 10 menit. Iya, masih ada 10 menit ini. Jadi minta maaf sudah tidak ada sesi kedua. 10 menit ini kita silaturahmi saja dengan Pak Dubes, silakan. Yang kangen-kangenan silakan. Moderator, usul untuk pertemuan untuk sesi berikut supaya orang waktu lebih banyak dengan Pak Dubes. Ya. Pembahasnya cukup 2 orang. Oke. Supaya orang waktu dengan Pak Dubes banyak. Betul. Ya, banyak di sharing, banyak sharing. Setuju. Pembahas cukup 2 orang. Setuju Pak Dubes. Banyak kesempatan. Supaya orang banyak waktu dengan Pak Dubes. Ini suka sekali mau cerita, nak bisa tersambung. Sangat setuju. Setuju. Okay. Padahal kita sudah mencoba itu ya, meningkatkan waktu. Biasanya cuma 2 jam kita diskusi, kali ini 3 jam. Ternyata juga tidak cukup. Memang minta maaf Pak. Pembahasnya terlalu banyak. Minta maaf Pak Sinyo. Minta maaf Pak Sinyo karena semua ini memang narasumber. Ini semua yang kasih bicara. Habis waktu. Ini jago bicara. Yang membedakan cuma honor saja. Tapi kalau bicara. Ini Pak, tinggal lebih alumni KNPI semua. Emar yang penting. Orang belum menyanyi, Pak Dubes tahu itu dia. lagu apa yang sebentar balik orang. Sudah itu. Pak Dubes tahu semua, mau stem lagu apa. Kira-kira Pak Dubes belum tahu Pak orang so. Tapi lagi Edos. Hafal sekali Pak Edos. Aduh Edos itu tuh. Sehat selalu Pak Dubes. Sehat selalu Pak Dubes. Ya. Sampaikan salam Pak keluarga. Yang backing kurang untuk persoalan. Pak Dubes belum minum kopi dan minum tadinya ajak 4 orang itu cuma gitu. Pak Dubes, salam untuk Ibu. Salam untuk Ibu. Bagaimana Edos Pebansos ini? Halo Ibu, apa kabar? Ibu. Cucu. Sehat-sehat. Bapak, apa kabar? Malam Bu. Iya, sehat Bu. Malam Ibu. Aduh ini cucu-cucu kurang Dahlia. Aduh. Cucu-cucu kurang Dahlia dari Jawa. Bapak sehat. Rupanya dong lebih kangen Pak Ibu Dubes dari Dubes no. Ini kita bilang kalau Ibu nanti kita panggil Pak Ibu baru Ibu keluar ya. Solewalewa di belakang. Ada pengaruh berarti. Lewat iya. Makasih Ibu, Bapak. Sehat ya Bapak Ibu semua di sana. Dapat lihat ini. Dapat lihat ini semua peserta. Semua peserta dapat lihat pernah masuk ruangan khusus ini waktu Pak Dubes jadi gubernur. Selalu bilang itu host. Selalu. Edos paling banyak. Pak Dubes sudah berpisah dengan kita, Bapak Ibu. Terima kasih atas Tommy, tertawa Tommy. Yang bertahan. Masih ada 5 menit. Terima kasih Pak Dubes. Filipin moderator. Baik. Fix moderator. Baku dapa Moderator. Jangan dulu lari ini Bapak Serundayang Junior. Jangan dulu lari. 18 orang. Diskusi kedua kapan? Diskusi kedua dengan ambasador. Sudah. Nanti kedua dengan ambasador. Nanti diumumkan di grup. Anak dan host kapan pertanyaan ini? Host usul host. Bagaimana kalau orang JS repeat dulu semua?
Boleh. Tommy, apa kabar senior? Tommy so takut Tommy. Rupanya sudah bergejala dia. Kita sudah 2 kali rapid. Tadi pagi rapid. Ferol Warau saksi. Tadi pagi kita yang paling jago ini no. Oh, Yang rapid paling tadi. jago. Woi, mantap. Ferol saksi tadi. Kalau selalu rapid semua dapat positif, nah kalau selalu rapid. Janda, makanya jaga baik-baik itu diri. Orang sudah 2 kali rapid. Lagi teh. Hah? Oh, Bung Jerry, Mambo. Oh, Jerry ada? Ada. Iya, selamat. Sorry. Jer, ada. aman, Jer. Yo, sorry, salah. Terlambat masuk tadi. Oh, iya. Ada Bapak Fabian Kalo juga ini. Nanti berikut. Dokter Rian. Topik berikut tentang itu penundaan pilkada. Itu Bung Tommy, Bung Toar, semua ada di sini dorang. Iya, Bung Jer. Aman itu. Bung Ferry kan gitu. Siap. Ikut undang. DP belum aman, tuh kuti-kuti belum aman. Ada karantina le, senior Tommy. Saya dengar Toar. Kalau virtual begini kan yang dapat honor. Iya, Tofo. Itu lebih susah. Itu susah. Moderator bertanggung jawab itu. Moderator tanggung jawab. So sepakat mau kumpulin buat orang lari. Kita sama si hubungi tapi ketua Ferry Daud Liando ini. Ada Kenapa dia semua makang? Kenapa dia semua makang? Iya, dia semua makang. Semua peserta, moderator ada di sini, host ada. Nanti Ferry dengan Pak Tommy bertanggung jawab. Siap. Mar hebat nih 2 Dr. Liando ini. Dr. Ferry Liando, Dr. Meis Liando nih kakak beradik luar biasa, hebat. Aduh. Mantap. Jago kan hebat. Boleh, baku dapat itu unsur Uniman. Jago nih orang Malola. Orang Malola jago. Cuman boleh ganti tuh atau gunting tuh Ini mana yang tua? Dokter Ferry atau ini? Dokter Jamie Poli. Calon rektor berikut Meis yang tua. Oh, Meis. Ketua. Aduh, Pandit. Usul calon rektor. Kalian Masih jauh, Bu. Masih jauh. Ini di 2024 dia. Periode berikut. Periode 2024. 2020 Cepar dulu. Jamie Poli, aduh macam-macam. 2024. 2020 2024 Cepar dulu. Diskusi malam ini kok cuma punya sarundayang yang Liando. Yang begitu kuas. Iya. Penyiriman jadi tadi malam. Jadi malam. Jadi. Cuman ya kan? Siap. Jadi tuh. Apa siap ini? Rapid dulu JS. Iya, pancing rapid karena berhasil kan tuh di rapid. Rapid dulu. Pamit Orang ya sudah. Bapak Ibu semua, sampai ketemu. Oke. Sampai beberapa. Sampai ketemu lagi Bu. Oke, makasih Jo. Berikutnya baru gabung dari awal ya. Makasih. Nanti host mantap, thank you ya. Nanti host hubungi ulang. Ya, Bu. Mana hostnya? Makasih host. Ya, Pamit dulu ya. Ferry, Fabian, Ya, Fabian Kalo, Fabian Sarundayang, semua. Amin. Nanti aku dapat di grup lagi. Baik, Selamat. Pak Jerry. Senior Jerry. Halo, Dokter Liando. Dokter Hendy. Pamit ya. Pamit deh. Dokter Michael. Ya, oke, sama-sama. Terima kasih. Toar. Kasih Oke, terima kasih. Prof. Grace Terima kasih Kando. semua. Os, Obaja. Prof. Grace Kando, minta maaf karena waktu. Jadi sudah terlambat bergabung, nanti di diskusi berikut kami kirimkan ID dan passwordnya lebih cepat ke Prof ya. Oke. Cuman. Ada yang bertanya sertifikat lagi di chat. Iyo Kang, sertifikat dan Iya. Soalnya ini cuma diskusi, bukan seminar.
Ini cuma diskusi. Anggap FGD, no. Anggap FGD. Yo. Aduh, sama asap ini sampai di layar. Terima kasih Bapak Senior Ferry Rende sudah bergabung. Asap. Pak Hendrik sudah bergabung. Dr. Lucy Lefran juga sudah bergabung. Terima kasih. Next nanti bisa lebih cepat bergabung. Kedua. Iya. Sampai Duterte le, jomblo begini kok banyak waktu di malam minggu toh. Soft deng bisa. Orang kan banyak waktu di malam minggu. Yang masih bertahan berarti nggak ada par malam ini. Betul. Salut. Cerita. Orang yang manda tunggu, yakin yang manda tunggu betul. Ada yang seberapa kali kasih damar belum lep. Orang kan kasih apa yang lep, ya toh. Sudah ya orang martu host kasihan. Selalu pakai nomor no. Kita kurang dapat orang lain undangan. Aduh, jangan kok begitu. Jangan lempar bola. Cuman ya kan nggak undang buat orang di malam. Siap. Bakar kata. Aduh. Bagi yang jomblo kita main. Lihat. Kayaknya sudah tutup. Kayaknya sudah tutup orang. Selalu jam ini. Baru kok 1 menit dia lewat. Baru 1 menit. Ya, 1 orang 15 menit dia lewat. Nih grup saya dikira lawang-lawang Indomaret jam 9 tutup. Jadi betul tadi, Sof. Ya. Pembicaranya yang banyak orang. Itu, ya. Bagaimana buminya? Kita Sof. Om Do gimana? Pembicaranya jangan banyak orang. Oh iya. Karena rupanya Dubes kangen sekali bercerita dengan orang. Betul. Iya, 3 jam, 2 jam setengah Dubes tadi. Iya. Nah, ini kan kerjasama juga dengan IP toh. Jadi itu tuh pokok. Iya. Kerjasama dengan IP. Jadi Pak Dr. Ferry Liando kata usulkan pembicara yang kompeten ketu toh. Next ya, cuma silaturahmi temu kangen jodeng SAS. Tapi harus topik yang aktual yang orang bahas supaya rame gitu. Sosial yang terangkat di malam daripada politik. Ada Profesor Lukis usul minggu lalu, bulan lalu kita bikin webinar dengan keynote speaker Pak Itua, Dubes toh. Mengenai nanti orang chat langsung supaya nanti Prof. Sondak yang topik yang berkaitan dengan COVID-19, no? Oh, iya. Boleh. Sebaiknya secepatnya, Pak. Jangan lama 2 minggu lesok boleh karena jangan lama 2 minggu lesok boleh karena kita lesok kangen lihat tapi papa. Justru kalau lewat daring begini ya 2-3 hari biasanya ada topik lebih bagus. Karena hampir setiap hari itu ada daring, pertemuan daring hampir setiap hari. Apalagi kalau di Torang P Group WhatsApp Musisia itu, setiap hari boleh 2-3 topik kita bahas, akhirnya disalin ke dalam bentuk web pusi daring. Nah, jadi lebih cepat lebih bagus kalau boleh Pak Fabian fasilitasi topik apa orang bahas, no? Oke, kita bahas lanjut dengan Pak Prof. Luki. Oke. Karena waktu itu kita bilang Pak beliau tunggu lebaran. Okay. Sofi. Coba rokok kok Gaya tikung jomblo
terhadap gebetan di suasana pandemi. Itu nanti karena kita keluar kalau belum habis nih dia. Moderator bilang apa? Host bilang. Berikut kalau dampak COVID-19 terhadap jomblo, pembicara nanti. Harry, lu mundur. Kita moderator ya. Moderator. Malam ini jadi pembicara. Politik. Tunggu. Kita interupsi. Yang ada kaitan ilmu politik tuh dia, senior. Ini boleh jadi moderator. Nah, host jadi pembicara. Host malam ini jadi pembicara utama. Kita moderator. Ya, saksi Kita mesti tahu, Inyok sudah baru tahu nih COVID dari tahun berapa, Nyok? Iya, 11 tahun lalu. Semua. 11 ya? 11 tahun lalu dia dah. 2011 tahun lalu. Nyok, saya unmute dulu. Nyok, suara enggak ada pendengar, enggak ada masih mute itu. Ya, iya dia. Oh iya. 2009, so baca di grup. Kita status aneh. Ancaman terbesar dunia bukan terorisme, tapi epidemi wabah virus yang begitu cepat berpindah antara benua, negara, dan kota. Mantap. 2009, 6 Juni, pada hari ini. Untung Facebook ingatin tadi. Iya. Kita pun heran. Siapa kalau kita berstatus seperti itu? Mungkin kayak Sof bilang di grup tadi. Itu soal ada di novel Dan Brown Inferno itu 2009. Apa? So ada di buku Dan Brown Inferno tahun 2009. Di situasi begini. Iya, jadi dengan sengaja menyebarkan virus supaya populasi berkurang. Kalau populasi berkurang maka bisa bangkit lagi. Lebih gampang ditata. Ran, masalahnya kita secara spesifik mengatakan gitu. Jadi berpindah cepat antara benua, negara, dan kota. Iya. Tahu itu mau terjadi seperti sekarang ini. Karena H1N1 waktu itu cuma banyak di mana? SARS banyak di mana? MERS banyak di Arab. Ini enggak mengglobal begini. Kita heran kita bisa bikin satu waktu itu. Bingung kita. Kaget kita. Kita apakah Sof bilang tadi karena terpengaruh ada visioner. Nggak tahu. Iya. Aduh. Memang itu ya begitu. Manusia dia dapat intuisi, tapi nanti baru sadar ketika itu terjadi. Iya. Mar, tapi intuisi Sof mau cepat kawin. Amin. Sudah boleh di kuku, Kang. Iya. Orang dua belum Mar, cerita. Mar, Nyok, status tadi tahun berapa? 2009, tanggal 6 Juni hari ini. 6 Juni 2009. Berarti so 11 tahun. 11 tahun. Bill Gates baru bilang berarti 5 tahun lalu. Inyok Terawangan for SOP nanti berlaku 11 tahun berikut. Aduh, ancur. Mungkin. Aduh, ancur. Kita ada Terawang barusan. Kita dapat Terawang barusan, nih COVID berakhir nih 11 tahun berikut. Yuk, kalau itu salah Terawangan itu. Sodoti itu dia. Kalau kita ada Terawang mau terbang kapan, Dang, para layang? Ayo. Kapan, Dang? Ini boleh bergandengan sekarang. Orang ada yang payung. So, ini boleh tandem. Betul, ini boleh bergandengan, Betul, tandem. Ini nak tandem. Solo, no? Sendiri. Solo. Nah, kita kenapa taruh kita di crowd? Stefan nak saya keluar pak kita ya? Aduh. Yuman tunggu pak kita. Oh, sudah. Tunggu dulu. Yuman tunggu. Oke. Bapak Ibu sampai ketemu lagi ya. Salam sehat selalu. Thank you. Tuhan berkati. Izin lebih dulu, Bibatona. Bye. Ya Tuhan.